Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari, kelas 7A PMA dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu materi yang pertama adalah sejarah filsafat. Nah, di sini akan dijelaskan sedikitnya pengertian filsafat itu sendiri, kemudian kegunaan dari filsafat, dan masa-masa yang terjadi pada sejarah filsafat. Langsung saja ke materi, yaitu filsafat. Filsafat dalam pengertian etimologis berarti filsafat, ditinjau secara bahasa atau kebahasaan. Filsafat dalam bahasa Indonesia atau falsafah dalam bahasa Arab atau filosofi dalam bahasa Inggris. Berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang berarti kata majemuk dari dua kata, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Nah, dua kata majemuk ini philia atau cinta yang berarti keinginan yang sangat kuat untuk menguasai pengetahuan, dan sophia yang berarti wisdom yang merupakan penerapan pengetahuan secara benar. Jadi, maksud dari filsafat itu sendiri adalah keinginan yang sangat kuat untuk menguasai atau menghasilkan pengetahuan dan menerapkannya secara benar. Nah, kemudian mengapa belajar filsafat? Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa kita harus belajar filsafat? Apakah filsafat itu penting bagi kehidupan kita? Nah, jadi filsafat dapat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Jadi, filsafat itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, masa-masa yang terjadi di sejarah filsafat ini, yang pertama adalah masa Yunani kuno. Masa Yunani kuno terbagi menjadi dua, masa Yunani arkaik yang terjadi pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi. Nah, pada masa Yunani arkaik ini cara berpikirnya mitologis. Mitologis itu berarti mitos atau belum yakin kebenarannya. Kemudian, masa Yunani kuno. Masa Yunani kuno ini terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Nah, cara berpikir pada masa Yunani kuno ini kebalikan dari masa Yunani arkaik yang tadinya mitologis menjadi logosentris. Nah, logosentris ini artinya nyata, benar, dan terbukti kebenarannya. Kemudian, masa abad pertengahan atau Middle Age. Middle Age ini terjadi pada tahun 270 Masehi sampai 1400 Masehi. Nah, pada masa pertengahan atau Middle Age ini dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen, dan pelopor perkembangan filsafatnya adalah pemuka agama. Corak pemikirannya bersifat teosentris karena selalu didasarkan pada agama. Kemudian menjadi pendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-1. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada masa Middle Age ini, yang pertama Anselmus pada tahun 1033 sampai 1109. Yang kedua adalah Abelardus pada tahun 1079 sampai 1143. Dan Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Nah, di kalangan Middle Age ini, di kalangan para ahli pikir Islam, periode filsafat skolastik Islam pada tahun 850 sampai 1200, muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Nah, pada periode filsafat skolastik Islam di tahun 850 sampai 1200 ini mengalami perkembangan pesat pada masa kejayaan Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Kemudian peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi.
yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai 16. Nah, masa selanjutnya adalah masa abad modern atau masa Renaissance yang terjadi pada tahun 1400 Masehi atau abad ke-20. Nah, munculnya Renaissance dan humanisme ini mengalami perubahan paradigma dari abad pertengahan ke abad modern. Corak pemikirannya adalah antroposentrik. Nah, apa sih antroposentrik? Antroposentris ini adalah sebuah konsep dari etika lingkungan yang merupakan sebuah pandangan bahwa manusia sebagai pusat dari semuanya, di mana keberadaan manusia dan seluruh entitas kehidupan dalam memenuhi kebutuhannya selalu bersinambungan dengan lingkungan hidup. Kemudian, René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 ini merupakan bapak filsafat modern, yang dimana beliau mengutip cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir maka saya ada. René Descartes ini melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Masa selanjutnya adalah masa abad modern atau masa Renaissance pada tahun 1400 Masehi atau abad ke-20. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian, pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah dan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam yang dapat berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Maka lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat dewasa. Nah, masa selanjutnya adalah masa abad dewasa atau kontemporer. Pada abad ke-20 hingga sekarang, ciri khas pada masa dewasa ini atau pada masa kontemporer ini adalah desentralisasi manusia, yang dimana kontemporer itu sendiri memiliki arti adalah masa kini. Maka timbul filsafat analitika, dan pada pertengahan abad ke-20 timbul aliran-aliran kefilsafatan. Nah, kesimpulan dari materi sejarah filsafat ini adalah terdapat beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Filsafat lahir pada masa Yunani, kemudian berkembang di masa pertengahan, masa modern, dan semakin berkembang hingga saat ini. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut, dimaksudkan akan menciptakan generasi muda yang lebih kritis. Pada hakikatnya, filsafat dapat membantu kita berpikir secara menyeluruh dan berpikir dengan melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dengan memahami konsep dan sejarah kelahiran filsafat diharapkan mampu menjadikannya sebagai pandangan hidup. Nah, mungkin itu penjelasan secara singkat mengenai sejarah filsafat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.